Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Mbak Iva ya. Malam, Bu. Iya, Mbak Iva, latar belakang pendidikannya apa kemarin? Alumni SMK, Bu. Oh, dari SMK, ya, alumni SMK jurusan multimedia. Oh ya, oke. Apa kira-kira tertarik dengan lansia? Pengen bekerja mendampingi lansia? Atau di panti jompo atau yang sifatnya home care? Bagaimana, Bu? Ingin bekerja kayak di panti jompo gitu atau di rumah-rumah klien di kayak home care gitu? Ada keinginan, Bu. Ya? Sedikit ada keinginan. Oh, sedikit ada keinginan. Ya, selama ini sudah bekerja belum? Sudah Kerjaannya apa? di ini, Bu, di apa? Di praktek pribadi. Praktek pribadi merawat pasien lansia. Bukan. Oh, iya. Ya, maksud saya supaya ilmunya bermanfaat itu kalau misalnya Mbak memang punya motivasi kepingin nanti bisa mendampingi lansia, bisa dilakukan di panti jompo atau di rumah-rumah, namanya itu pendampingan lansia, itu ya lebih bagus gitu loh ya. Jadi memang punya motivasi. Karena kalau berhubungan dengan lansia, berhubungan dengan orang sakit yang sudah jompo, ya secara kemanusiaan memang harus sabar, telaten, gitu ya Mbak. Iya, Terus Bu. tidak jijian, tahu ya, tidak jijian. Kadang kan risikonya kan mereka bisa ada lansia itu yang memang lansia sehat, tapi ada lansia yang memang lansia itu sakit. Nah, kalau lansia sehat, ya bisa aktivitas seperti biasa. Cuman semuanya kan perlu pelan-pelan. Tapi kalau misalnya itu lansia sakit, itu ada kaitannya dengan kerja-kerja kemanusiaan ya Mbak Iva, itu perlu yang namanya sabar ya. Sabar, telaten, tekun, kayak gitu. Bisa membayangkan kalau belum pernah kerja seperti itu, tapi sudah bisa membayangkan ya. Sudah. Mungkin akan mendampingi selama 24 jam. Kalau misalnya kerjanya 24 jam gitu. Kalau shift-shiftan ya mungkin setengah hari. Tapi kalau misalnya nanti 24 jam, ya berarti akan terus-menerus seperti itu. Jadi ini salah satu ya dari ilmu pijat lansia yang diselenggarakan oleh LPK Imbia ini adalah membekali ya, membekali teman-teman yang terjun di bidang pendampingan atau perawatan lansia. Siap Mbak Iva? Siap, Bu. Siap, Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau bicara tentang pijat itu kan memang macam-macam ya. Ada pijat tradisional, ada pijat refleksi, ada pijat spa, kemudian ada pijat akupresur. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari di malam ini adalah salah satunya ya pijat kepikunan. Karena kalau pijat yang tadi yang saya sebutkan itu sudah berstandar kompetensi. Jadi materi-materinya cukup banyak, tidak bisa hanya dengan ketemuan berapa berapa jam ya. Seperti itu. Oke. Jadi nanti ini yang kita berikan kita lebih simple, jadi lebih sederhana. Kalau semacam pijat refleksi itu butuh waktu sekitar 1 minggu. Aku perisu juga sekitar 1 minggu karena materinya banyak. Nah, di sini banyak yang dipotong, maksudnya banyak yang tidak diberikan ya, karena lebih sampel. Jadi, misalnya contohnya kalau di akupresur itu kan belajar tentang meridian, tentang organ, tentang jinjan, lima unsur dan sebagainya. Itu kita tidak mempelajari di sini. Nah, di sini lebih kita pelajari
secara tradisional ini yang akan kita berikan itu nanti ilmu pijat kepikunan. Ini dulu kita pernah diadakan penelitian di sentra P3T di Yogyakarta, gitu ya, berkaitan dengan kepikunan. Jadi di sini nanti sekitar 15 titik yang akan kita kenali, yang kita pelajari. Gitu nggih Mbak Iva. Ini tolong ya materinya rapet. Bentar. Itu. Oh gitu ya. Ya, jadi untuk ini kami mengambil modulnya atau materinya itu dari penelitian dari Guru Sentra P3T DIY tahun 2015. Tapi ilmunya tetap update ya. Jadi untuk sebagai latar belakang atau pendahuluan tentang demensia atau kepikunan itu memang sudah menjadi permasalahan baru di dunia kesehatan. Jadi menurut laporan WHO 2012 itu tercatat 35,6 juta, banyak ya, orang mengalami demensia di tahun 2010. Kemudian 2030 itu akan terjadi meningkat 2 kali lipatnya. Kemudian 2050 itu akan meningkat 3 kali lipat. Jadi makin harapan hidup makin panjang juga umur lansia, gitu ya. Kemudian itu demensia itu menjadi permasalahan karena 58% itu penderitanya hidup di negara yang berpenghasilan menengah dan rendah. Jadi kalau mereka yang di penghasilan menengah ke atas, mungkin mereka akan tercukupi kebutuhannya. Kalau sakit dia bisa dirawat di rumah sakit, kalau di rumah bisa memakai semacam pekarya kesehatan atau asisten perawat ya, itu untuk merawat di rumahnya. Tapi bagi yang kurang beruntung, ya di rumah tapi tidak bisa maksimal ya, dirawat sendiri, kadang mungkin eh, apa namanya disambi-sambi gitu ya, jadi nggak bisa maksimal. Beruntunglah bagi lansia yang mereka hidupnya di lingkungan atau dalam keluarga yang katakanlah pendapatannya menengah ke atas atau orang kaya, orang mampu. Jadi nanti Mbak kalau misalnya bekerja itu lebih banyak kepada keluarga-keluarga yang mereka mampu bayar. Karena terus terang kan gajinya asisten perawat itu juga lebih dari UMR ya. Jadi seperti itu. Yang saya tahu seperti itu. Makanya Mbak kalau misalnya memang mau bekerja di bidang itu tidak apa-apa, semangat saja. Ya. Biasanya kalau bekerja di keluarga itu nanti bayarnya utuh, makan sudah ditanggung, kemudian karenalah untuk beli sabun keperluan sehari-hari, kadang ada yang mau memberikan, membantu. Alhamdulillah nanti bisa ngumpulin modal untuk berikutnya. Pengalaman teman kami dulunya pekarya kesehatan seperti itu, lama-lama mereka ngumpulin modal, bisa meningkat sekolahnya sampai sekarang jadi bidan, gitu juga ada. Jadi punya cita-cita. Gitu ya Mbak ya, Mbak Iva. Kemudian untuk biaya pelayanan dan perawatan bagi penderita demensia itu juga cukup mahal. Coba nih, misalnya lansia yang sekarang itu nggih, itu kan banyak yang misalnya hipertensi, kemudian diabetes. Nah, itu namanya penyakit-penyakit modern. Makanya perlu kontrol setiap bulan supaya bisa stabil ya. Jadi kalau misalnya diketahui secara rutin tiap bulan, tidak harus tinggi, tidak harus ngedrop gitu ya. Itu perawatannya. Nah, yang paling mahal itu kalau sudah sakit seperti stroke, gagal ginjal, nah itu mahal ya, mahal lagi biayanya.
Apalagi stroke sama gagal ginjal. Gagal ginjal berarti perlu apa namanya cuci darah misalnya. Terus kalau stroke mengalami kelumpuhan, nggak bisa jalan misalnya. Termasuk sekarang banyak juga yang mengalami kelumpuhan karena kejepit saraf atau saraf kejepit. Sudah Iya. operasi, terus nggak bisa jalan, sampai ada yang bertahun-tahun. Itu kasihan banget. Itu guys bayangannya. Kemudian itu kepikunan adalah penurunan daya ingat yang dialami seseorang dan sering menghinggapi para lansia, ya. Itu bisa berakibat buruk terhadap kondisi fisik maupun psikisnya. Kemudian itu saya termasuk, ya ini sharing juga, termasuk terapis, tapi khususnya saya lebih ke akupuntur ya. Ketika kita menghadapi lansia, ada lansia yang sehat, itu biasanya seperti di layanan kesehatan kayak Prolanis gitu ya. Itu di puskesmas atau di klinik-klinik Pratama, misalnya itu ada semacam program-program Prolanis. Itu maksudnya program untuk penderita lansia yang penderita kronis khususnya hipertensi dan diabetes itulah ya. Kemudian kalau di rumah-rumah yang perlu dicek rutin ya itu apa namanya? Misalnya kalau sudah lansia itu ya diabetes, tensi, kemudian asam urat, kolesterol itu ya. Nah, besok Mbak Iva bisa banyak belajar lagi kalau kepingin menekuni di bidang kesehatan lansia. Banyak sekali ilmunya ya. Ini nyicil aja. Untuk pijat lansia itu sedikit sebagai pintu masuk aja ya. Iya. Nanti kalau ketika misalnya Mbak Iva bekerja mendampingi lansia, punya masalah misalnya susah tidur, gelisah, kemudian nanti apa ya, katakanlah mungkin ada rasa nyeri, pegel-pegel dan lain sebagainya, Mbak Iva bisa melakukan katakanlah nanti pemijatan secara sederhana dulu ya. Tapi untuk materi-materi misalnya pengen belajar lagi yang lebih nanti lain waktu bisa sambung lagi. Ya. Ini paling tidak kita memberikan pengantar ya. Jadi kalau belajar titiknya langsung pijat aja itu sebenarnya tinggal praktek ya. Tapi paling tidak ini wacana supaya juga membuka wawasan bagi Mbak Iva. Ya, semakin tua umur seseorang itu semakin mempunyai risiko untuk terserang kepikunan. Ya. Jadi ada orang-orang misalnya yang masa tuanya itu misalnya nampak lebih tua dari umurnya juga ada, tapi ada yang nampak lebih muda dari umurnya atau usianya juga ada. Jadi contohnya gini, saya punya teman itu suaminya sampai misalnya pensiun dini, ternyata karena mengalami ini penuaan dini. Berarti kan belum sampai usia 57 misalnya sudah harus mengalami pensiun dini. Nah, itu maksudnya mengalami kepikunan lebih awal. Tapi ada juga yang usia 60 tahun ya. Saya kebetulan umurnya 60 tahun. Ya, alhamdulillah masih bisa mengingat ya, masih bisa melakukan aktivitas gitu. Terus ada yang misalnya kayak seperti ya dosen-dosen itu kan juga banyak lansia ya. Itu Iya. sampai umur 70 tahun aja masih otaknya masih dipakai, masih mengajar. Berarti dia kepikunannya bisa nanti-nanti lagi gitu ya. Tidak harus di awal. Ya, gitu. Terus berbagai hal dapat mempengaruhi terjadinya kepikunan antara lain ya, termasuk asupan gizi. Jadi kalau sudah lansia itu lebih baik misalnya mengurangi yang namanya goreng-gorengan, lemak-lemak, santan-santan gitu ya.
ngurangi asin, ngurangi manis, ngurangi pedas gitu. Itu asupan gizi ya. Tapi juga misalnya contohnya makan daging gitu ya, makan daging ayam misalnya. Itu dagingnya boleh dimakan tapi kulitnya jangan. Misalnya. Padahal kan orang kadang suka yang kulitnya ya karena gurih kan gitu. Nah, Iya, itu Bu. sebagai lansia kalau makan ya itu makan dagingnya boleh, tapi kulit-kulitnya lemaknya jangan. Jangan. Ya, seperti itu. Salah satunya upaya untuk kesehatan dari sisi memenuhi protein gitu ya. Sama mengurangi risiko ya. Kalau terlalu banyak lemak, terlalu banyak santan, termasuk goreng-goreng itu nanti akan lebih banyak berisiko kolesterol tinggi. Jadi nanti kalau Mbak E misalnya menghadapi pasien bisa dilihat kesukaan makannya apa. Nah, kalau misalnya makannya misalnya ternyata kurang seimbang, kurang sehat, kan bisa memberikan arahan dan saran dan anjuran. Termasuk kan perawat itu kadang-kadang di rumah ya termasuk ngurusi makannya ya. Maksudnya mungkin menunya kan bisa melihat, oh yang dimakan apa gitu. Gitu ya Mbak ya. Perlunya pengetahuan gizi, asupan gizi untuk lansia juga. Beda dengan kalau masih anak-anak. Kemudian juga radikal bebas, itu juga besar pengaruhnya. Kemudian makanan-makanan yang dikonsumsi kalau bisa sudah mengurangi yang namanya mengandung pengawet, mengandung pewarna, sama mengandung pengembang. Jadi lebih banyak disarankan, diarahkan untuk yang alami. Ya, alami, syukur-syukur yang bisa tanam sendiri atau pakai, pokoknya tidak pakai bahan-bahan kimia misalnya seperti itu. Upayakan dalam kondisi fresh, segar, tidak yang sudah berkali-kali dipanasi misalnya gitu. Kemudian ini ya eh, rendahnya asupan protein dan lemak dibandingkan dengan karbo ya. Ada orang yang kadang sukanya ngemil ya. Ngemilnya kerupuk. Ngemil kerupuk itu juga termasuk menimbun ya, menimbun lemak, menimbun kolesterol. Kalau bisa ngemilnya ya ngemil buah, bukan ngemil kerupuk gitu nggih. Kemudian ya termasuk keripik-keripik semua itu kurang sehat lah seperti itu. Kemudian ini ya, pijat dikatakan dapat memperbaiki keadaan emosi dan fisik pada orang lanjut usia. Nah, kalau misalnya orang yang mudah marah, kan orang capek kadang-kadang mudah marah, kemudian apa namanya orang sakit juga kadang-kadang juga mudah marah ya makanya kalau dengan pijat itu bisa juga membantu memperbaiki keadaan emosi dengan dipijat dielus-elus diurut-urut nanti akan reda ya terus misalnya tadinya nggak bisa tidur jadi bisa tidur tadinya rasanya capek jadi pegel-pegelnya juga hilang misalnya seperti itu dengan pijatan-pijatan. Mbak E pernah memijat? Belum? Gimana, Bu? Pernah memijat? Pernah. Pernah. Dengan metode apa? Nggak tahu metodenya, Bu. Oh, dasar ilmunya apa turunan atau pokoknya mijat aja? Pokoknya mijet aja, Bu. Oh, Nggak pokoknya ada. mijat. Oke. Mijat siapa? Bapak, ibu, mbah, Mbah biasanya, Bu. mbah. Oke. Iya. Terus enak kan dipijat? Iya, Ya, enak oke. katanya. Ya, ini nanti ditambahi dengan keilmuan akan lebih anu lagi ya. Lebih mantap gitu ya. Oke. Iya. Ya. Kemudian pijat juga dapat digunakan sebagai terapi alternatif. Jadi misalnya, contohnya dia pasien itu berobat ke medis, ya, tetapi juga boleh dipijat, misalnya untuk menurunkan tensinya, misalnya ya. Secara medis dia minum obat tensi.
Tapi secara pijatan itu juga bisa menurunkan tensi dengan dipijat misalnya di titik di sini ya. Kelihatan nggak ini saya? Misalnya di Ya, sini. kelihatan, Bu. Kelihatan? Kelihatan. Oh ya, misalnya di sini. Kemudian nanti di piringan sini, misalnya gitu loh ya. Itu juga bisa untuk menurunkan tensi. Terus misalnya di cengel atau gitok atau leher bagian belakang itu juga bisa gitu nggih. Ya, itu maksudnya sebagai alternatif atau pilihan ya. Kadang sekarang banyak juga orang yang sudah sadar tidak mau makan mengkonsumsi obat berlebihan misalnya ya. Itu terus membiasakan diri nek capek, nek pusing udah minum teh manis dulu atau mungkin dipijat dulu itu baru periksa kalau belum sembuh. Tapi kalau misalnya dengan minum teh manis panas atau hangat kemudian dipijat sudah sembuh ya sudah. Sekarang sudah banyak yang menyadari orang-orang yang istilahnya eh, memilih dengan pijat tradisional atau pijat akupresur untuk penyembuhan sakitnya. Jadi tidak tergantung obat, maksud saya seperti itu. Atau mungkin juga bisa menjadi istilahnya terapi yang komplementer. Contoh misalnya ya, pasien stroke itu kan selain dia itu berobat ke dokter, ke medis, kemudian juga ada latihan-latihan ya, semacam kayak fisioterapi, tapi juga kalau misalnya itu terjadi apa namanya kelemahan atau lumpuh atau mungkin sudah terjadi kekakuan atau spasme itu juga bisa dilakukan pemijatan atau pengurutan misalnya. Itu kalau misalnya itu sebagai komplementer. Jadi contohnya kemarin juga misalnya di klinik ya, itu ada mahasiswa yang datang ke klinik sakit, pusing. Terus kemudian ini mata sudah min 7 ya, sampai nangis mahasiswa sudah kuliah itu masih menangis sakit itu. Nah, kemudian kita raba ternyata kakinya juga dingin. Nah, terus akhirnya dengan dipijat kaki menjadi hangat, kemudian pusingnya berkurang misalnya. Itu salah satunya juga komplementer. Jadi dia juga minum obat, tetapi juga melakukan pemijatan. Kemudian pijat diyakini dapat memperbaiki kesehatan, kemudian melancarkan aliran darah, bahkan menyembuhkan penyakit tertentu. Kemudian pemijat tradisional itu juga memiliki seni tersendiri ya. Ada pemijatan itu yang turun temurun dari nenek moyang, dari mbah, dari bapak, dari ibunya juga ada. Itu yang menurun ke anaknya atau cucunya gitu. Tapi juga ada pemijatan-pemijatan itu yang diberikan setelah misalnya kita itu belajar ya. Jadi bisa mijat karena belajar gitu. Termasuk saya itu dulu saya juga nggak ada keturunan simbah saya bisa mijat. Di bapak ibu saya bisa mijat nggak ada. Ya saya ya bisa mijat karena belajar gitu ya. Nah, termasuk Mbak Iva ini salah satunya. Semoga nanti berkembang terus ya di dunia pemijatan karena banyak ilmu pijat dan macam-macam. Gitu. Ya, amin. Itu gimana? Saya cukup jelas suaranya, Mbak. Bagaimana, Bu? Suaranya patah-patah. Suara bisa diterima dengan jelas nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Bu, Bisa. bisa. Ya, alhamdulillah. Iya. Nah, kemudian ini tujuannya kita belajar pijat di sini adalah melatih asisten perawat ya, Pak Sud. Asisten perawat khususnya warga belajar LKP Imbia karena asisten perawat yang lain saya kurang paham apakah dapat ilmu ini atau enggak. Untuk menguasai pijat ya kalau kebetulan ini kita sesuaikan dengan waktunya dan usianya ya kita berikan pijat
tradisional Jawa ya Mbak ya, karena saya nggak mempelajari yang luar. Yang lain itu kita belajar refleksi sama aku prisur gitu ya. Kalau aku prisur itu dasarnya dari titik-titik aku buntur. Kemudian kalau refleksi itu areanya di kaki, kedua kaki kanan dan kiri. Nah itu Mbak E kan harus menguasai titiknya saja, refleksi itu 63. Kalau aku prisur 80 titik. Makanya kita berikan ini yang khusus yang nanti di sini akan belajar dengan 15 titik aja dulu ya. 15 titik di pijat tradisional Jawa. Ya. Makanya ini nanti nama-namanya Jawa gak apa-apa nanti bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Gitu ya Saya Mbak. orang Jawa juga kok, Bu. Jadi paham bahasa Jawa. Oh, orang Jawanya daerah mana Mbak? Kalau dari Mbah di Jawa Tengah, Oh gitu. Oh ya, ya tapi sudah. kan sekarang tinggalnya di Lampung. Oh gitu. Nggih. Berarti bahasanya bahasa Jawa ya nyaut gitu. Nyambung Oke, ya. Bu. Ya. Kemudian manfaat pijat ya. Teknik pijat ini dapat dipakai untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya lansia yang mengalami kepikunan. Jadi orang dipijat itu tidak harus menunggu sakit, Pak. Maksudnya itu kalau misalnya dia kondisinya sehat, dia mau melakukan pemijatan secara rutin, misalnya sebulan sekali, itu untuk meningkatkan daya tahan mereka, meningkatkan kesehatan mereka, gitu ya. Itu untuk orang sehat berarti untuk kebugaran, untuk meningkatkan daya tahan, meningkatkan kesehatan. Kemudian kalau untuk orang sakit ya berarti untuk terapi atau untuk pengobatan. Itu ya Mbak. Jadi orang butuh pijat tidak harus menunggu sakit, tidak apa-apa. Boleh gitu nggih. Itu Oke. karena nggih. Tapi seandainya memang sudah capek ataupun sakit itu tujuannya untuk pemulihan kesehatan. Kemudian juga untuk mengurangi kepikunan. Misalnya contohnya di embun-embun di sini ya. Di embun-embun itu untuk mengurangi kepikunan. Embun-embun ini misalnya nanti kan dari telinga ini ditarik ke atas, terus dari ini tengah tarik ke atas, ini namanya embun-embun nanti di sini. Itu untuk mengurangi kepikunan. Kemudian juga untuk melancarkan peredaran darah. Biasanya kalau nanti Mbak E sudah biasa mijat, itu akan terasa berenjelan-berenjelan, apa nodul-nodul atau perengkel-perengkel gitu ya. Itu nanti ketika dipijat diurut itu akan terasa dan itu akan mencair ya, istilahnya nanti akan lumer sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Kemudian juga meredakan ketegangan otot dan pikiran ya. Biasanya nek terjadi pegel-pegel itu kalau diraba itu terjadi ketegangan, kaku, atos lah, keras gitu ya, nek dipijat di anu raba, kemudian mungkin ditekan kesenggol aja kadang sakit gitu lah. Sakit. Ya, itu namanya ketegangan otot. Nah, itu dengan adanya pemijatan itu bisa nanti bisa meredakan, bisa apa ya istilahnya menjadi lentur gitu. Oke. Oke. Otomatis kalau ototnya juga lentur atau lemes lah. Maksudnya bukan lemes lemah loh ya, maksudnya itu lawannya tegang itu aja lah, ya, maksudnya itu juga akan mempengaruhi pikiran. Jadi pikirannya menjadi enak lah, maksudnya tidak mudah marah, mungkin dia akan bahagia, akan tersenyum, akan lega gitu ya. Ya, menjadi Kemudian rileks juga gitu ya, Bu. bisa untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi ada orang-orang juga yang kalau mau makan itu memeng atau nggak nafsu makan atau mungkin perutnya nggak enak gitu ya. Itu ada pemijatan-pemijatan yang untuk meningkatkan nafsu makan. Misalnya di sini, nanti juga di kaki atau nanti di perut, misalnya seperti itu. Saya lanjut, lanjut.
Lanjut, bisa. Nah, ini ya hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pemijatan. Jadi ketika kita mau memijat pasien, itu pasien tidak boleh terlalu lapar dan tidak boleh terlalu kenyang. Sebaiknya dilakukan misalnya 1 jam setelah makan, gitu ya. Karena yang akan kita alirkan kan energi, sehingga pasien itu dalam kondisi ya energinya cukup, baru kita lakukan pemijatan. Kenapa kalau terlalu lapar nggak boleh? Nah, kalau terlalu lapar dipijat nanti bisa terjadi pingsan, gitu ya. Terus kenapa kalau terlalu kenyang kok tidak boleh dipijat? Itu juga nanti akan terjadi mungkin bisa muntah, begah, gitu ya. Jadi sebaiknya kalau mau melakukan pemijatan itu dilakukan 1 jam setelah makan. Kemudian tekanan darah tidak terlalu tinggi, ya jangan sampai di atas 200/110. Kalau bisa di bawahnya, ya. Kalau terlalu tinggi ya nanti bisa berakibat mungkin apa nggih tidak bagus lah nggih. Nah, kalau misalnya terlalu tinggi pengen dipijat ya nanti diturunkan dulu. Jadi pasien misalnya eh, biar dia misalnya tadinya baru marah-marah ya biar reda dulu marahnya, biar istirahat dulu. Misalnya kalau misalnya perjalanan jauh ya istirahat dulu paling tidak setengah jam gitu ya. Terutama pemijatan di daerah ubun-ubun ya. Kenapa itu tidak boleh? Itu karena pemijatan di daerah ubun-ubun itu bisa meningkatkan peredaran darah ke otak. Orang dengan tekanan darah tinggi, aliran darah tekanannya tinggi, sehingga tidak baik untuk di daerah tersebut dipijat. Kemudian setelah dipijat itu pasien juga boleh minum jamu, ya. Misalnya jamu kunir asam atau beras kencur atau cabai puyang itu boleh. Cuman ketika pasien itu minum obat medis itu ada jeda ya, jeda paling enggak 2 jam. Paling enggak 2 jam ya. Tidak kalau misalnya minum jamu, setelah dipijat misalnya mau minum jamu boleh. Tapi nek minum obat medis itu paling enggak ada jeda 2 jam. Jadi jangan bersamaan diminum antara jamu dan obat medis. Itu ya, Mbak. Oke, Bu. Ye. Lanjut. Nah, metode dan teknik pemijatan. Yang pertama ini kita akan mengenali 15 titik ya. Embun-embun, embun-embun itu atau ubun-ubun ya. Itu cara mengambil titiknya. Ini kita ada telinga. Telinga yang paling ujung ini kita tarik ke atas di puncak kepala ya. Terus ini kan tengah-tengah alis. Kita tarik ke arah ini ketemu di sini namanya ubun-ubun atau embun-embun ya. Nah, kegunaannya untuk kepusingan, untuk sakit kepala, kemudian juga misalnya karena terik matahari atau pilek ya, banyak fungsi ya. Ini ya. Ini embun-embun atau ubun-ubun. Terus yang kedua itu pilingan. Nah, ini pilingan itu di sini ada lekuan ya, pilingan. Jadi ini alis, tarik garis lurus, di sini ada mata, ujung mata tarik ini. Ini ada di sini ada namanya pilingan. Ringan. Ya. Kemudian yang ketiga, iya, itu pilingan. Itu untuk sakit kepala juga, kemudian juga untuk pusing, mumet, kemudian juga untuk ketegangan pikiran. Ya, itu misalnya. Kemudian yang ketiga itu pokping. Pokping itu yang bagian ini, belakang telinga yang paling ujung bawah. Itu namanya pokping. Ya, ngepok, kepok kuping. Pokping ya, pokping itu pada bawah tulang telinga kiri dan kanan. Jadi dua ya.
kiri dan kanan itu untuk melenyapkan kepusingan, kemudian budrek ya, kemudian juga kurang tidur. Jadi bisa ditekan-tekan. Kemudian 4 itu uang dhuwur. Uang itu di sini kan, makanya kan ada ya nek susah itu songgo uang gitu ya. Ini maksudnya eh, di sini ada uang. Uang itu namanya uang dhuwur di sini. Ya. Itu pada rahang atas, kanan dan kiri ya. Bisa untuk sakit gigi, bisa untuk ketegangan wajah, atau mungkin juga kadang ketemu bel palsi ya. Itu bisa. Bel palsi tahu Mbak? Tahu. Oh ya sudah. Ya, Kelemahan ya daerah wajah, ketegangan daerah iya. wajah, ada mulut perot ya atau sebelah misalnya seperti itu. Kemudian masuk angin, kemudian juga pusing-pusing, kemudian juga pilek, misalnya seperti itu ya. Ini uang bun. Terus yang kelima itu cengel. Cengel Di itu belakang gitu. ya, Bu. Gampang ya. Yang sering di ini juga kanan dan kiri ya, cengel. Pada kudu sebelah kiri dan kanan untuk menghilangkan rasa mual. Biasanya kalau misalnya muntah-muntah, mual-mual, masuk angin, mabuk, itu kan sering dinyet-nyet ya, ditekan-tekan di bagian cengel ya. Iya. Terus kemudian juga untuk pusing, untuk dingin dan sakit kepala. Ya. Jadi kalau di kepala ada ubun-ubun, ada pilingan, ada uang dur, ada poping, Dapat. ada cengel. Berapa titik, Mbak? Bagaimana, Bu? Berapa titik? Ada 5. 5. Gampang ya, ngapalnya ya. Ya. Ubun-ubun, Pun. kemudian pilingan, Kok. kemudian uang dur, kemudian poping, kemudian cengel. 5 nggih. Nanti Oke. dihafal-hafal. Jadi nanti kalau mijat dasarnya paling tidak minimal ada 5 titik di daerah kepala. Nah, kemudian 6 itu singkap. Nah, singkap itu ada di belakang itu belikat ya Mbak ya. Tahu ya? Belikat ya, singkap itu maksudnya. Pada antara tulang belakang dan tulang belikat sebelah kiri dan kanan. Jadi untuk masuk angin, untuk kepayahan, kecapean, ketegangan otot, sama untuk jantung berdebar-debar. Di belakang ya Mbak, kelihatan nggak? Kelihatan ya, nanti ya, bisa ya. Ya, Bu. Ya, jadi nanti Mbak E bisa mengambil, kalau misalnya pas praktek, bisa diambil fotonya, cekrek gitu, kemudian nanti kalau pas pijet bisa di video ya. Iya. Kemudian yang ketujuh itu boyok. Boyok tahu nggak? Pinggang. Tak. Iya, Ya, tahu di bawah. ya. Pada pinggang sebelah kanan dan kiri ya, Iya. sebelah kanan dan kiri atau kiri dan kanan tulang belakang. Tulang belakang itu yang ruas tulang belakang itu Mbak. Kanan kirinya ya, itu namanya boyok. Oh, Nggih. iya. Boyok itu bisa untuk masuk angin, untuk perut kembung, sakit perut, kemudian mencret, diare ya, kemudian penat ya, karena berpantang. Misalnya kalau itu suami istri ya, karena berpantang berhubungan gitu ya, mungkin sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan bahkan tahunan itu kadang juga bisa boyok ya. Kemudian pemijatan pada bagian boyok ini biasanya dipakai minyak urut ya. Minyak urut seperti minyak gondopuro atau yang lain. Misalnya yang umum dijual secara umum itu ada minyak kayu putih, ada minyak GPU, misalnya seperti itu ya boleh nggak apa-apa. Atau minyak zaitun gitu nggih. Oke. Nah, terus yang kedelapan itu namanya silit kodok. Itu pada pangkal tulang ekor itu untuk menghilangkan rasa pegal.
kemudian diare, kemudian juga kembung dan mencret. Termasuk juga kalau ada gangguan wasir, ya Mbak. Pernah mungkin nanti misalnya mendapatkan pasien atau klien yang punya wasir atau ambeien, itu juga bisa digunakan. Kemudian yang 9 itu Raden Panji. Raden Panji itu berada di betis, ya, bagian belakang betis kaki ya, Iya. kanan dan kiri dua-duanya. Jika dipijat atau diinjak, kadang ya ada yang minta diinjak ya. Kalau misalnya pasiennya gendut, gemuk, keras, itu bisa juga diinjak. Ya. Jika pasien kakinya tebal, biasanya akan menyembuhkan masuk angin, kemudian keletihan dan kepayahan, serta kakinya dingin. Ya, itu biasanya kalau orang tua, misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu punya anak kecil, kadang suruh injak-injak ya, di Iya, kaki iya, Bu. atau di badan, misalnya seperti itu. Ternyata memang juga punya fungsi karena ada tekanan-tekanan itu menyembuhkan. Nah, terus selanjutnya nomor 10 itu ngisor miri. Nah, ngisor kemiri bagian luar, ya, Ada. bagian luar. Jadi kan kemiri, maksudnya kalau di sini itu dalam, kalau ini luar lah maksudnya ya, bagian Mm-mm. luar. Itu pada bagian bawah mata kaki kiri dan kanan untuk kecapean karena terlalu banyak berdiri, kemudian olahraga, kemudian juga encok di kaki. Ya. Oke. Jelas ya Mbak ya? Oke, gampang toh Mbak? Nggak angel toh? Terus Tapi, Bu, ya lanjut Pak. Nah, kemudian ngisor pongol. Ngisor pongol itu antara tulang ibu jari dan telunjuk kaki kanan dan kiri ya. Itu untuk masuk angin, untuk sakit kepala, untuk pening. Dan termasuk juga untuk menurunkan tensi ya. oh, Ya, itu misalnya ini ibu jari kaki, kemudian ini telunjuk kaki. Nah, itu ada di tengah sini. Ya, ada di kita tengah-tengahnya. ini kaki. Karena menunjukkan kaki saya kan nggak sopan gitu. Iya. Tapi ini kata ini ibu jari kaki, ini telunjuk kaki. Terus nanti di sini kan ada tulang pertemuan, Mbak. Nah, di situ. Nah, itu mijetnya kalau misalnya tensinya tinggi itu keluar, ya, ngurut keluar. Tapi kalau misalnya dia tensinya rendah itu masuk ke dalam. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu cetik. Nah, cetik itu daerah sini pangkal paha kiri dan kanan. Bisa untuk keputihan untuk wanita ya. Kemudian kecapean, ketegangan pada otot daerah paha. Kemudian yang ke-13 pulung ati atau pada ulu hati ya. Ini bagian perut kanan dan kiri sebelah atas ya. Pulung hati. Biasanya ini ulu hati ya di daerah sini. Ya. Nah, ini untuk misalnya gangguan perut kembung, kemudian diare, mual, sakit perut, tidak bisa kentut atau susah buang angin ya. Itu bisa ditekan-tekan nanti dipijat daerah situ. Kemudian yang ke-14 itu lempeng ya, lempeng. Lempeng ya. Pada 7 rusuk dada bagian bawah ketiak sini ya. Lempeng. Ya, biasanya keri kalau dia kalau ditik-tik gitu lah. Jika digerai atau dipijat akan menghilangkan masuk angin. Usus terasa sesak dan sakit perut. Kemudian yang ke-15 itu daerah dada ya, daerah dada. Sebelah kiri puting susu kanan dan sebelah kanan puting susu kiri. Itu untuk masuk angin,
untuk dingin, serta untuk menyembuhkan batuk ringan. Batuk ringan. Cukup ya Mbak, 15 titik ya. Cukup 5 Bu. di kepala. Terus di kaki ada berapa di kaki? 5 di Ada kepala. Raden Panji, ada Pongol, ada Ngisor Kemiri. Jadi ada 3. Ada Ya. 3. Kemudian yang di daerah bagian depan ada lempeng, ada ulu hati, ada dada. 3 ya. Kemudian yang di belakang, di punggung maksudnya ada yang tadi belikat, kemudian ada boyok, Ada boyok. ya. Ada Kemudian apa? ada yang dicetik, ya. Ya. Udah nggih, ingat-ingatnya ya. Nanti dihafal yang di kepala, kemudian yang di kaki, yang di badan bagian depan, yang di belakang punggung bagian belakang. Udah nggih, nanti nggih. Karena hanya 15 kok. Oke, Nah, Bu. kemudian metode pemijatan itu ada metode mengurut, ya. Ya mengurut. Jadi diurut-urut, diusap-usap lah seperti itu ya. Misalnya ini tangan, ini namanya urut itu seperti ini. Ini kalau ini mengurut ke arah ujung tangan, kalau ini ke arah badan, itu ya. Nah, kemudian selain mengurut juga menekan, ditekan-tekan aja, ya. Kemudian dipijit. Nah, kalau misalnya mau ditambahin ada lagi namanya getar, ya, nggak apa-apa. Ini kan hanya sebagai tambahan ilmu aja. Namanya menggetar, getar-getar. Kemudian satunya lagi dipukul, ya. Boleh, misalnya di sini mau dipukul-pukul gini boleh. Mukul-mukul boleh dengan telapak tangan, boleh dengan kepalan, ya. Misalnya itu boleh. Kalau misalnya ternyata sini kaku ya, apa namanya pundaknya kaku atau mijet di daerah bokong atau di daerah paha kan keras toh, itu bisa juga pakai siku ya kalau misalnya terpaksa. Tapi kalau untuk lansia ya nanti mengukur kekuatannya, jadi nggak usah harus terlalu keras, tapi ya lihat-lihat kondisi. Yang penting dilus-lus ya. Kalau susah tidur dilus-lus di sini, diusap-usap daerah ini dahi, naik ke atas sampai ke kepala sini, nanti cepat tidur. Gitu ya Mbak. Terus selanjutnya mengenai alat dan bahan, ya. Yang jelas itu nyiapkan ada minyak urut, Minyak urut. minyak ya, supaya boleh minyak, boleh krim. Maksudnya boleh minyak atau boleh apa ya, krim-krim kayak hand body lah misalnya seperti itu. Tapi kalau suka minyak ya pakai minyak nggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya minyak itu ada yang dibikin sendiri, Bethesda membuat yang ini, yang minyak campuran ini ada jahe, kencur, sambung otot, kayu urip, mentol itu di tempat kami dulu bekerja di CD Bethesda itu kebetulan memproduksi minyak itu dan juga bisa melayani penjualan juga. Tapi saya nggak mempromosikan ya, cuman sebagai contoh. Salah satunya CD Bethesda seperti ini. Gitu. Tapi kalau misalnya susah mau apa namanya mau beli yang sudah ada ya ada tadi banyak ada zaitun, ada minyak kayu putih, minyak GPU dan sebagainya. Kalau bisa tergantung kondisi ya. Kalau misalnya kondisinya dingin pakainya minyak-minyak yang sifatnya menghangatkan. Yang menghangatkan. Ye, maksudnya menghangatkan biar nanti membantu kehangatan dari si pasien. Itu ya Mbak. Kemudian pakai nyiapkan itu ya tempat minyak biar nggak tumpah. Ada cawan, cawan nanti tempat minyak. Cari yang misalnya tidak mudah pecah, jadi jangan yang beling, ya jangan yang beling ya, tapi misalnya yang dari plastik misalnya seperti itu
itu kan misalnya tumpah apa jatuh kan nggak pecah gitu ya. Kemudian pakailah kalau ada ini ya sedia saja nggak apa-apa, ada tisu basah, tisu kering. Tisu basah itu untuk membersihkan ya, sebelum dipijat itu bisa dilap dulu pakai tisu basah. Terus setelah dilap pakai tisu basah, misalnya punya minyak kayu putih sama air hangat sedikit, nanti dipakai untuk mengusap badannya biar apa rileks gitu. Sebelum dipijat, ada minyak kayu putih sama air hangat sedikit dipakai untuk mengusap badannya. Itu ya yang mau dipijat. Ya badannya ya kaki. Cuman khusus untuk wajah, kalau bisa jangan menggunakan minyak yang panas ya, yang seperti ini. Misalnya kayak boleh menggunakan baby oil kayak itu kan dingin ya. Tidak Iya. tidak pakai minyak yang kayak yang dipakai di badan misalnya GPU jangan ya. Kalau yang di wajah pakailah minyak-minyak yang misalnya minyak minyak apa tadi baby oil atau kalau di sini itu ada minyak yang mengandung itu apa PCO misalnya seperti itu boleh ya. Kemudian juga siapkan handuk kecil atau wastafel juga boleh ya, handuk kecil. Kemudian baskom kalau untuk cuci misalnya cuci tangan. Kalau mau yang besar ya untuk merendam kaki. Jadi sebelum dilakukan pemijatan, boleh kakinya direndam pakai air hangat sampai di atas kemiri misalnya. Itu juga rileks nantinya. Gitu ya. Kemudian tempat sampah misalnya. Kemudian juga kalau perlu perlak juga ya. Kadang nanti nek langsung spray tidak dilemei perlak, minyaknya ngotorin spray misalnya. Itu ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya mau memijat misalnya dipasang spray bagus ya di apa dilambari pakai perlak misalnya. Terus bisa lanjut untuk persiapan memijat. Jadi yang jelas itu sebagai terapis atau sebagai pemijat perlu senyum, sapa, ya, salam gitu ya Mbak ya. Jadi yang empati, yang ramah gitu ya. Jadi pasien dipersilahkan masuk ruang pijat atau dipersilahkan duduk ya, misalnya di mana pasien itu nyaman. Kemudian baru dilakukan wawancara atau pertanyaan tentang keluhan yang dirasakan misalnya. Tapi kalau Mbak E sebagai perawat yang setiap hari menunggui ya saya kira ya tetap tanya tentang keluhan atau gangguannya apa yang dirasakan ya Mbak ya. Kemudian dari situ baru nanti untuk dasar Mbak Im mau mijatnya di mana, caranya bagaimana, berapa lama memijatnya, dan sebagainya. Kemudian mula-mula dilakukan relaksasi dengan waktu 6 menit, misalnya di daerah Raden Panji mau. Raden Panji itu yang di betis ya, Yang di betis. dilakukan pijatan, kemudian digoyok, ya, dilakukan lanjutkan digoyok, kemudian ke atas lagi ke daerah cengel atau dicok atau uduk ya, tengkuk. Nah, waktunya masing-masing titik ini tadi itu kurang lebih 2 menit 2 menit. ya per lokasi. Jadi dari 3 lokasi ada sekitar 6 menit 6 menit. relaksasi di awal. Kemudian relaksasi di daerah Panji dilakukan dengan cara mengurut dari bawah ke atas. Itu ya, dari bawah ke atas. Kemudian di daerah boyo atau pinggang kiri dan kanan juga dilakukan pengurutan dari bawah ke atas menggunakan bisa ujung jari atau ibu jari ya atau telapak telapak tangan menyesuaikan bentuk tubuh ya. Jadi naik terus sampai ini. Dan misalnya seperti itu. Kemudian pengurutan dilanjutkan ke tengkuk bagian belakang atau cengel. Ya.
Ya ini mestinya kita bisa ketemu terus bisa praktek, Mbak. Iya. Tapi karena ya jauh ya, besok kalau pas nengok keluarga di ya di Jawa Tengah ya, Mbak. Insya Allah, Ketemu, Bu. insya Allah ya. Nah, kemudian setelah relaksasi itu baru dilakukan namanya penekanan di titik-titik tertentu. Masing-masing itu selama 3 menit. Setiap titik ya, maksudnya selama 3 menit. Kalau dihitungi itu bisa misalnya ditekan-tekan gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bisa 30 kali tekanan. Misalnya ini lanjut. Nanti 10 lagi kan 20, 10 lagi kan 30 misalnya. Tergantung kebutuhan ya. Kalau kondisinya itu lemah, kemudian kondisinya itu lemes, istilahnya perlu penguatan gitu ya. Itu cukup 20 saja, 20 tekanan. Oke. Tapi kalau kondisinya itu tegang, kaku, kemudian perlu pelemasan itu lebih 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 apa namanya lebih banyak lagi. Misalnya 40 tekanan sampai 60 tekanan. Terus misalnya dia itu tensinya rendah sama tensinya tinggi itu juga beda ya. Misalnya tensinya rendah itu cukup dengan 20 tekanan. Misalnya di titik apa ini tadi embun-embun, lipis sama yang di kaki yang di pongol tadi ya, yang di dekat ibu jari kaki sama telunjuk ya. Jadi kalau tensinya rendah, ngurutnya ke dalam, maksudnya ngurutnya ke arah dalam. Kalau tensinya tinggi, ngurutnya ke arah luar. Luar. Misalnya itu diurut, ya. Masing-masing kira-kira 3 menit kalau dimeniti. Kalau dihitung itu hitungannya tadi ya. Untuk Iya. kebutuhan pelemahan berarti sekitar 40 kali 40 sampai 60 tekanan. Kalau untuk penguatan berarti sekitar 20 sampai 30 tekanan. Nah, soalnya ini harusnya belajar yin yang penguatan itu sama pelemahan itu kan sebenarnya untuk mencapai keseimbangan ya. Kalau kondisinya itu kuat, terlalu kuat, berarti dilemahkan. Kalau kondisinya terlalu lemah, berarti dikuatkan. Maksudnya seperti itu. Oke, terus lanjut ke ini ya. Setelah relaksasi baru dilakukan. Bentar, Pak. Nah, setelah relaksasi baru dilakukan penekanan di titik-titik tertentu masing-masing selama 3 menit. Ngisor pongol kanan dan kiri, ya, dengan teknik penekanan dan guyeran. Nah, maksudnya penekanan itu gini tok, itu namanya penekanan. Kalau penekanan sambil diguyer itu namanya misalnya gini, ini ditekan terus diguyer. Nah, diguyer Diputar itu gitu ya, Bu. putar gitu ya. Cuman ini muternya itu bisa sebenarnya ada yang muternya berlawanan arah jarum jam dan ada yang searah dengan jarum jam. Jam. Kalau misalnya kebutuhannya untuk penguatan itu searah jarum jam. Jadi muternya ke kanan. Kalau untuk pelemahan itu ke kiri. Itu ya. Bedanya ke kanan dan ke kiri. Misalnya contohnya tensinya tinggi, berarti dia perlu penurunan kan, berarti nanti muternya ke Ke kiri, kiri. berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya tensinya rendah, berarti perlu penguatan toh, nah itu muternya ke kanan atau searah dengan Jarum jarum jam. jam. Itu ya Mbaknya. Ya, lanjut terus ini penekanan dilakukan dengan penekanan dilanjutkan di ngisor kemiri ya, keluar ya, dengan beban sekitar 1/2 kilo atau 1 kilo dengan teknik diguyer searah Punya jarum jarum jam. jam. Ya. Jadi
memijat itu boleh diurut, boleh ditekan-tekan, boleh ditekan dan diguyur, gitu ya. Ada pilihannya gitu ya, Mbak. Iya. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan penekanan tanpa diguyur dengan menggunakan pangkal telapak tangan di lokasi Raden Panji, ya, di kaki tadi ya, betis ya. Dipetis. Untuk mengurangi kelelahan, penekanan dilakukan dengan ibu jari kanan dan kiri pada kedua betis. Bisa bayangkan ya Mbak, nanti nek pas praktek sama ngajak temen atau siapa ya, monggo ya di video ya, biar Bu. bisa kita lihat. Oke. Untuk selanjutnya lanjut Pak. Baiknya lanjut. Waktunya tinggal beberapa menit lagi, Bu. Apa Oh gitu. dilanjutkan besok? Oh, Ini tinggal boleh. 5 menit lagi. Ada pertanyaan atau Kalau apa ya Pak? mungkin diisi pertanyaan Atau dulu. PR? Ya mungkin kalau ada pertanyaan kita buka dulu ya. Oke, Monggo Mbak. Ada yang silakan mau Mbak. ditanyakan? Insya Allah tidak, Bu. Oh tidak. Besok Ya. kan masih ada lagi session. Oh Iya. ya. Besok kalau misalnya Mbak E bisa, Mbak E misalnya tadi ya setiap titik yang saya tunjukkan tadi, Mbak E praktek kepada yang lain, maksudnya ngambil foto aja untuk lokasinya ya. Misalnya, oh titik embun-embun, oh di sini difoto terus ditulisi embun-embun gitu ya. Bisa Mbak? Insya Allah bisa, Bu. 15 titik nggak banyak kan? Ya, ya. Iya. Sama ditulisi namanya ya. Misalnya nomor Nggih. 1 embun-embun. Nanti sini foto cekrek pilingan, misalnya gitu ya Mbak ya. Nggih. Oke. Nanti Mbak I praktek menunjuk kepada pasien. Terus ini yang sekarang ada pertanyaan enggak? Atau cukup Tidak, jelas Bu. apa? Ya, Tidak, Bu. Insya Allah sudah jelas. alhamdulillah gitu. Berarti malam hari ini kita akhiri dulu, Bu. Besok kita Boleh lanjutkan lagi ya. untuk materinya. Mungkin ini kan slide-nya juga tinggal beberapa slide lagi, ya. Nggih. Ya, Ya, kalau besok. misalnya Mbak E besok misalnya bisa mengambil foto atau buat video cara memijat boleh nanti kita lihat Hasilnya ya. Ya, hasilnya. Iya. ya. Monggo Oh, Mbak E mungkin besok mungkin bisa fotonya aja dulu, Bu. fotonya dulu ya boleh. Kalau misalnya mau buat video cara memijatnya tadi mempraktekkan yang di situ sudah ada juga boleh. Tidak apa-apa bisa kita lihat gitu ya. Nggih. Ye. Sudah Pak Sur? Ji, matur nuwun, Bu. Ye. Ji, Terima kasih ya untuk Mbak. malam hari ini. Assalamualaikum. Ya, semoga Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. bermanfaat. Kita Ye. Nggih. akhiri. Terima kasih Bu Badriah sudah memberikan materi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Iva sudah menyimak dengan antusias ya materi Alhamdulillah. pemijatan untuk lansia, pijat kepikunan ya. Semoga bisa bermanfaat. Ya. Saya akhiri, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai Alhamdulillahirobbilalamin. ketemu lagi besok sore. Oke, jam Ya. Ye. 20. Terima Ya. kasih Pak. Oke. Ye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya N, ya.